Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan kelompok. Kami dari kelompok 9RB akan membawakan tugas praktikum damin dengan judul Seleksi Feature, Data Kardiovaskular Disease, dan Data Iris. Adapun anggota kelompok dari kami ada Aristi, Ayu Erlinawati, Christian Arfianus, Kanayadea, Helmalia, dan Raditya Riyandi. Pendahuluan. Feature selection merupakan proses dalam memilih suatu subset fitur yang optimal berdasarkan kriteria tertentu dalam mengembangkan model pada machine learning. Tujuan dari seleksi fitur ini sendiri dapat memilih fitur terbaik dari suatu kumpulan data. Seleksi fitur digunakan dalam menghasilkan model yang lebih baik, dapat memberikan knowledge dari data yang diseleksi, dan penghematan dalam proses pengumpulan data. Yang kedua, metode data understanding. Tahap awal yang dalam analisis data, di mana kami menggali informasi tentang dataset yang digunakan. Data preparation, membersihkan, memformat, dan mempersiapkan data untuk analisis lebih lanjut. Feature selection, kami menggunakan decision tree, yang mana decision tree ini membantu untuk mengidentifikasi atribut yang penting dalam mengklasifikasikan atau memprediksi data. Permutation, metode statistik untuk mengukur pentingnya atribut dalam analisis. Untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, hasil dan pembahasan. Fitur selection D3, di sini kita menggunakan metode fitur selection D3, di mana yang pertama kita import package terlebih dahulu, apa saja yang diperlukan, lalu kita membuat data frame baru, lalu mengoutputkan dimensinya, lalu mereset indeks, dan menghapus kolom ID, lalu menampilkan kolom data teratasnya. Lalu kita untuk melihat nilai kategori dari nilai unit dari kolom kategorinya, lalu kita menghitung value counts-nya, lalu kita menghapus value-nya, lalu kita membagi data yang menjadi train dan test, dan bisa dilihat hasilnya seperti yang di bawah. Untuk output dari train dan test untuk dimensinya masing-masing. Setelah itu kita melakukan tree menggunakan pruning, di mana menggunakan fungsi decision tree classifier untuk kriteria entropi dan melakukan fitting terhadap data X-train dan Y-train, lalu kita melakukan predik kepada data test, lalu kita melihat akurasinya terhadap variabel predik dan variabel testnya. Lalu kita outputkan. Setelah itu kita membuat plot untuk D3-nya. Di D3 yang sudah kita lakukan. Nah, setelah itu kita outputkan fitur-fitur penting yang ada pada tree tersebut dan didapatkan dari kolom add sampai BMI. Bisa dilihat di dalam gambar. Kalau kita lihat get and leave-nya ada tersisa 8 yang hilang. Setelah itu kita melakukan chronometry dan kita fitting juga menggunakan data trainnya, lalu kita melakukan predik terhadap data testnya. Setelah itu kita lihat akurasinya, dan bisa kita lihat akurasinya ada di bawahnya. Setelah itu kita menggunakan fungsi ini untuk membuat plotnya. Nah, maka outputnya akan seperti ini untuk yang kedua. Setelah itu kita tampilkan fitur pentingnya juga seperti pada tahap yang awal, dan dapatkan output fitur pentingnya seperti yang ada pada gambar di atas.
Oke, permutation plus wrapper. Dataset 1. Di sini kita membuat variabel file path yaitu untuk mengisi datasetnya. Lalu kita import package, lalu kita melihat dimensinya. Lalu kita melihat tipe-tipe data yang ada pada dataset 1 ini. Lalu kita describe apa aja yang terdapat di dataset 1 ini. Yaitu untuk percobaan ini masuknya ke data understanding. Lalu yang kedua kita melihat value counts-nya. Setelah itu kita encode. Lalu kita menghitung jumlah nilai yang kosong dari data ini dan tidak dapatkan adanya data yang kosong. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya data preparation. Yang pertama kita membuat informasi tentang data frame-nya. Kemudian next. Kita menggambarkan heat map, menghitung matriksnya, matriks korelasi. Kemudian di sini didapatkan heat map-nya yang sudah dihitung dan ini output-nya. Next. Kemudian di sini kita menghapus kolom BP underscore kategori encode. Kemudian kita tampilkan daftar kolom yang tersisa. Kemudian kita menghapus outlier. Kemudian kita buat list untuk menyimpan indeks yang untuk memiliki outlier setelah menghitung kuartil dan mendapatkan batas atas dan batas bawah. Kemudian kita dapatkan hasil daftar indeks yang mengandung outlier. Kemudian kita menghapus nilai duplikatnya. Next. Terus yang habis itu kita mengimpor package-nya. Terus kita buat data baru. Kemudian kita tampilkan di sini. Terus kita membuat kategori buat nilai uniknya juga. Next. Kemudian kita buat plot D3-nya dan kemudian hasilnya tadi kita tampilkan fitur pentingnya. Kemudian fitur selection D3. Kemudian kita menghapus BP underscore kategori encode-nya. Kemudian kita tampilkan outlier-nya. Kemudian kita menghapus nilai duplikat. Next. Kemudian kita tampilkan df info, ini informasi terbaru dari dataset yang udah kita ubah tadi. Next. Kemudian selanjutnya fitur selection D3. Kita import package yang digunakan, terus kita mengubah df-nya menjadi df1. Kemudian kita tampilkan BP underscore kategori nilai uniknya. Next. Kemudian kita tampilkan value counts-nya juga. Terus kita juga membuat pohon dengan tanpa pruning. Next. Kemudian kita juga buat plot D3-nya dan di sini output hasilnya. Kemudian kita tampilkan fitur pentingnya. Kemudian kita membuat menghitung get and leaves-nya ini untuk menghitung daun dari pohonnya. Kemudian kita langsung buat prune tree-nya. Kemudian kita buat plot D3-nya dan di sini hasilnya output-nya.
Kemudian kita tampilkan fitur pentingnya, dan didapatkan fitur pentingnya tetap upload dan up high. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya ada permutation plus wrapper. Ini strategi untuk pemilihan subset fitur. Pertama itu adalah permutation feature importance, cara yang baik untuk menilai pentingnya fitur dalam konteks classifier atau model tertentu. Next. Pertama dilakukan import package dan dataset. Next. Di sini masukkan target ke Y dan sisanya ke X, dilakukan scaling dengan min-max scalar untuk X, dan dibuatkan data frame untuk nilai akurasi. Next. Kemudian splitting sebesar setengah, dan menggunakan key neighbor classifier dengan neighbor 3, didapatkan X file untuk di training sebesar 0,955 dan di holdout testing 0,957. Terus dilakukan permutation importance dengan pengulangan sebanyak 10 kali dan kemudian diplotkan. Next. Ini outputnya fitur AP underscore low dan AP underscore high yang tertinggi. Next. Kemudian dibuat mask dan dihitung kembali akurasinya. Di sini hasilnya memilih 9 fitur. Dengan hasilnya juga tidak jauh, 0,95 dan 0,957. Next. Oke, kemudian dilakukan wrapper site. Ini strategi kedua untuk memilih subset terakhir. Next. Di sini import package dan kemudian menggunakan SFS ditransformasikan untuk mengubah dataset agar menggunakan fitur yang dipilih oleh wrapper. Kemudian dihitung hasil dan diplotkan. Next. Ya, ini bagian ngeplotnya. Next. Nah, ini hasilnya. Setelah menggunakan wrapper, ada peningkatan sedikit. Next. Oke, untuk dataset 2 dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, lanjut ke dataset kedua. Di sini kami menggunakan iris dataset, lalu kita tampilkan dengan df hit, dan juga kita cek unique untuk kolom spesies. Next. Kita lanjut ke lakukan future selection untuk menggunakan D3. Oke, next. Pertama import package, lalu kita duplikat df dengan nama df1. Kita juga buat future names dengan kolom dari df1. Next. Ini kita tes akurasi dan juga mencoba untuk memplotkan. Next. Ini output dari D3 tadi dengan petal yang berada di paling atas. Lanjut. Di sini kita menampilkan fitur penting, lalu kita juga tes akurasinya sebesar 0,97 dan kita plotkan kembali. Next. Dan ini outputnya dengan petal yang berada di atas. Lanjut. Di sini bisa kita ketahui fitur pentingnya itu ada di petal yang CM dengan 0,87 dan juga septal width dengan 0,11. Oke, dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya di sini permutation fitur importance menggunakan data iris. Next. Di sini kita melakukan penghapusan indeks dari data frame iris dan menggantinya dengan indeks integer default baru.
Kemudian memisahkan variabel target pada kolom spesies. Next. Di sini kita lakukan training dan testing pada dataset. Kemudian lakukan inisialisasi data frame baru dengan 3 baris dan 3 kolom. Kemudian lakukan klasifikasi menggunakan KNN dan didapatkan hasil dari klasifikasi pada exfile dan holdout sebagai berikut. Next. Di sini kita lakukan permutation feature importance tag-nya menggunakan KNN. Kemudian lakukan plotting untuk permutation fitur importance sebagai berikut. Next. Ini untuk hasil output dari permutation fitur importance tag-nya. Next. Selanjutnya di sini buat match untuk mengetahui apakah nilai-nilai dari KNN lebih dari 0. Kemudian hitung kembali akurasinya dan didapatkan nilai training dan testing dari exfile dan holdout sebagai berikut. Next. Selanjutnya untuk metode wrapper stack pada data iris. Next. Pertama, jalankan proses wrapper menggunakan fitur elimination. Kemudian lakukan klasifikasi menggunakan KNN dan didapatkan hasil dari klasifikasi sebagai berikut. Next. Lakukan plotting untuk semua hasil dan didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian kita plotting datanya. Next. Didapatkan output sebagai berikut untuk nilai akurasi dari fitur selection. Next. Kesimpulan, berdasarkan seleksi feature selection pada data penyakit dan kardiovaskular, juga dengan data iris, kedua dataset ini yang digunakan untuk mengidentifikasi subset fitur variabel yang paling informatif atau penting untuk tujuan analisis yang ingin dilakukan. Sehingga didapatkan nilai akurasi dari feature selection dari pengklasifikasian model di kedua dataset tersebut menggunakan metode-metode feature selection yang diterapkan. Sekian untuk presentasi kami dari kelompok 9 RB. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.